Bismillah, kita lanjutkan kajian fikih Safinatun Najah karya Al-Alama Al-Syekh Salim bin Abdullah bin Smir. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan apa itu kemarin? Baligh, alamatul bulugh di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk bab berikutnya, al-istinja ini ya. Al-istinja itu halaman 18. Jadi kalau di matannya langsung itu al-istinja. Jadi kalau terjemahannya ini ada tambahan-tambahan ini ya. Nah, kita buka itu di halaman 18, istinja. Baik, faslun, kita sudah pernah membahas apa itu makna faslun. Syurut idza'il hajar thamaniyatun. Syurut itu jamak dari syarat. Syarat dalam bahasa Indonesia artinya syarat. Jadi seperti yang sering kita bahas, dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali kata serapan dari bahasa Arab. Jadi Indonesia sama Arab itu tidak bisa dipisah. Karena Arab itu sangat mempengaruhi Indonesia, sangat mempengaruhi Indonesia. Makanya kita lihat dari segi bahasa Indonesia itu banyak dicampuri oleh bahasa Arab, Kemudian dari segi kebudayaannya juga dicampuri oleh budaya Arab. Bukan berarti Indonesia ini tidak punya budaya sendiri. Oh, enggak, punya budaya sendiri yang mandiri. Bahkan kadang-kadang Arab yang mencampuri budaya Indonesia itu dimunculkan dalam bentuk kadang-kadang yang lebih bagus daripada budaya aslinya, dari budaya Arabnya. Salah satunya ada tarian-tarian seperti tari zafin, tari itu dari budaya Arab. Tapi kalau kita lihat zafin yang di Arab sama zafin yang di Indonesia, lebih bagus yang di Indonesia. Nah, kalau penilaian saya pribadi lah ya, lebih bagus yang di Indonesia. Kemudian makanannya, apalagi kalau Betawi ini sudah kecampuran Arab sampai seluk-beluknya kan. Makanya ada nasi namanya nasi kebuli. Kebuli dari gobul ya, gobuli ya. Ada nasi namanya nasi Bukhari. Itu nasi buat bulan Rejab, kalau baca hadis Bukhari, nasinya nasi Bukhari. Bukan yang buat Imam Bukhari, lain. Imam Bukhari tidak ada urusan sama nasi, dia urusannya sama hadis ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia tidak boleh membenci bangsa Arab, tidak boleh. Tapi kalau membenci perbuatan orang Arab, perbuatannya boleh. Kalau membenci perbuatan buruk, sudah tidak ada hubungannya sama Arab, sama Cina, sama Indonesia, sama Barat. Perbuatan itu bisa dilakukan oleh etnis apapun. Setiap orang di muka bumi ini yang berbuat buruk, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, perbuatan buruknya harus kita benci. Tidak boleh. Tapi zat orang itu tidak boleh kita benci. Sedangkan etnisnya tidak boleh kita benci. Jangankan Arab, etnis lain Arab pun kita tidak boleh membencinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki manusia itu berkabilah-kabilah dan bersuku-suku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian ini saling berkenalan, bukan saling sombong, bukan saling membenci,
bukan saling menjatuhkan, tapi kata Allah, kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian itu saling mengenal yang satu sama yang lain, saling mengambil manfaat, bukan saling menjatuhkan, bukan saling membenci. Kalau bangsa Arab sendiri, Nabi Muhammad yang memerintahkan kita mencintai bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan kita mencintai penduduk Mekah. Nabi Muhammad memerintahkan kita mencintai penduduk Madinah. Nabi Muhammad juga memerintahkan kita mencintai orang-orang muhajirin. Nabi Muhammad memerintahkan kita mencintai Ansor. Kok kita diperintahkan? Ya sudah, mereka punya kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan bughdul ansor minan nifaq. Ciri-ciri orang munafik benci sama orang Ansor. Bayangkan sampai disebut munafik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita mencintai sesuatu karena atas dasar menjalankan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu kita menjadi orang yang berusaha menundukkan nafsu kita. Kalau Nabi memerintahkan mencintai, berarti mencintai itu tidak gampang, sampai diperintah. Caranya bagaimana supaya kita mencintai? Ya harus mengenali. Kalau mau kenal, jangan dengar kabar dari gosip. Kalau gosip itu bisa macam-macam. Kalau mau kenal, cari di sumbernya. Allah memerintahkan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita cinta? Kalau Allah memerintahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti secara tidak langsung Allah memerintahkan kita mengenali Nabi Muhammad. Sebab tak kenal tak sayang. Kenali Nabi Muhammad sampai kamu mencintainya. Nah, kalau mau mengenali, cari dari sumber yang otentik, jangan dari broadcast. Begitu juga Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita mencintai orang Islam, mencintai orang mukmin, sampai Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian, artinya tidak sempurna iman kalian walaupun kalian sujud sampai pecah kepalanya. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menginginkan untuk saudara kalian apa yang kalian inginkan untuk diri kalian. Jadi menghormati, mencintai, menyayangi itu dasar agama Islam. Siapa yang di dalam dirinya tidak ada rasa cinta kepada sesama, cinta itu bertingkat-tingkat. Dari mulai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat, cinta ahlul bait, cinta kepada dzurriyyah, cinta kepada aulia, cinta kepada ulama, cinta kepada talibul ilm, cinta kepada orang beriman, cinta kepada orang Islam walaupun baru masuk Islam belum sholat. Sampai yang terakhir cinta kepada manusia karena manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang terakhir lagi di bawahnya itu cinta kepada seluruh makhluk. Sama seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala kita punya rahmat, punya belas kasih. Nah, ini ciri-ciri Islam. Islam itu ciri-cirinya ada cinta di dalamnya. Yang tidak ada cinta berarti kering jiwanya. Kering. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencintai segala-galanya. Tapi kita tidak boleh cinta kepada perbuatan buruk. Perbuatan buruk kita tidak boleh cinta. Makanya Nabi mengatakan siapa yang lihat kemungkaran harus merubah. Kalau tidak bisa merubah dengan kekuasaan, dengan nasihat. Kalau tidak bisa merubah dengan nasihat, paling tidak dalam hatimu tidak suka. Itu paling rendah. Paling rendah kamu tidak menyukainya. Nah, kembali ini nyasar nih ya pembahasannya. Gara-gara ngomong syarat sampai kemana-mana ini. Nah, ini syurut itu jamak dari syarat. Apa sih artinya syarat itu? Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas alamah.
Alamah, tanda-tanda. Tanda-tanda. Kalau tanda-tanda itu dalam definisinya dalam fikih itu ma yalzimu min wujudihil wujud wala yalzimu min adamihil adam. Kalau tanda itu definisinya dalam fikih sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sesuatu yang keberadaannya melazimkan keberadaan yang lain dan ketiadaannya tidak melazimkan ketiadaan yang lain. Contohnya saya beri contoh, tanda-tandanya baligh. Tanda-tandanya baligh itu diantaranya haid. Diantaranya haid. Wanita yang haid maka dia pasti baligh. Berarti kan wujudnya haid, keberadaan haid itu memastikan keberadaan baligh atau dewasa. Tapi ketiadaan haid, wanita yang tidak haid belum tentu dia tidak baligh. Kadang-kadang ada wanita yang baligh bukan karena haid, tapi karena keluar mani, atau baligh karena umurnya sudah mencapai 15 tahun walaupun dia belum haid dan belum pernah ihtilam. Nah, itu makna dari alamah atau tanda-tanda. Sedangkan makna syarat di dalam fikih itu kebalikannya makna tanda. Kalau tadi tanda itu sesuatu yang keberadaannya melazimkan keberadaan yang lain, tapi kalau maknanya syarat kebalikannya. Sesuatu yang ketiadaannya melazimkan ketiadaan yang lain, tapi keberadaannya belum tentu melazimkan keberadaan atau ketiadaan yang lain. Kebalikannya tanda. Ma yalzimu adamihil adam wala yalzimu wujudihil wujud wala adam lidzatihi. Itu makna dari syarat. Saya ulangi lagi, maknanya syarat sesuatu yang ketiadaannya tidak sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan ketiadaan yang lain dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaan yang lain. Nah, makanya kalau dibuat definisi gini jadi pusing kita. Ustadz sudah tutup bukunya, pulang aja kita bingung. Ini definisi ini ilmu usul namanya. Tapi disisipkan dalam definisi fikih. Islam ini luas, ilmu ini yang belum kita pelajari masih banyak. Ini kita belajar fikih. Ulama ini menetapkan hukum-hukum dalam fikih, ada namanya usulul fikih. Akarnya fikih. Nah, akar fikih itu hanya belajar istilah-istilah ini itu. Alamah itu apa? Tanda-tanda itu dalam fikih maknanya apa? Syarat itu apa maknanya? Dan lain-lain nanti. Nanti mungkin setelah kita menghatamkan ini atau beberapa buku kita hatamkan, insya Allah ditakdirkan oleh Allah kita belajar usulul fikih dan kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan yang paling penting Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Sedikit-sedikit tapi manfaat itu lebih banyak daripada ilmunya tumplek, tidak ada manfaatnya ya. Tumplek dikaruniai ilmu banyak, tapi tidak ada manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, mau saya lebih baik ilmunya sedikit tapi manfaat. Nah, kita lanjutkan. Ini kita tidak jawab adzan karena nanti kita adzan sendiri. Apa makna penjelasan dari makna tadi? Kalau saya kasih contoh bisa paham langsung. Kalau syarat tadi apa? Ketiadaannya mengharuskan ketiadaan bagi yang lain. Umpamanya, kalau saya tidak lapar, saya tidak makan. Saya tidak lapar kok disuruh makan. Kalau saya tidak lapar, saya tidak makan. Tapi kalau saya lapar,
tidak harus saya makan. No? Saya kalau lapar, saya boleh makan, boleh tidak makan. Jadi ketiadaan lapar itu pasti tidak ada makan. Orang yang kenyang, orang yang tidak lapar, ya ketiadaan lapar itu pasti ketiadaan makan. Tadi pertanyaan saya apa ini ya? Kalau saya lapar, kalau saya malah bingung sendiri saya ini. Pusing ya. Ini syarat ini ya. Kalau tidak ada lapar, tidak ada makan, iya kan? Kalau tidak ada lapar kan berarti kenyang. Saya kalau kenyang, tidak mungkin saya makan. Kalau tidak ada lapar, tidak ada makan. Tapi kalau ada lapar, bisa ada makan, bisa tidak ada makan. Bisa makan, bisa enggak. Ya kan? Orang lapar kan enggak harus makan. Bisa jadi saya lapar waktu puasa. Dan kalau saya makan batal puasa saya. Nah, kalau mau dikaitkan dengan syarat, umpamanya sholat. Ini saya kaitkan dengan fikih. Sholat itu diantara syaratnya adalah wudu, suci. Kalau tidak ada suci, tidak ada sholat. Ini namanya ketiadaannya mengharuskan ketiadaan yang lain. Tidak ada suci, pasti tidak ada sholat. Tapi kalau suci, dalam keadaan suci, bisa sholat, bisa tidak sholat. Saya kalau bersuci kan tidak harus sholat. Saya bisa bersuci untuk ngaji, bersuci untuk tawaf. Nah makanya keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan yang lain dan ketiadaannya. Nah, bisa difahami ini ya. Itu syarat. Beda sama tanda. Beda dengan tanda. Kalau tanda itu dalam usul fikih maknanya tanda-tanda itu keberadaannya harus ada bagi yang lain. Tapi ketiadaannya tidak harus ketiadaan bagi yang lain. Tapi kalau yang namanya syarat, ketiadaannya itu ketiadaan bagi yang lain, keberadaannya bisa ada, bisa tidak bagi yang lain. Nah, makanya untuk istinja ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya syurut al-idza'ul hajar samaniyatun. Ada 8 syarat idza, dalam ini juga istinja ya, istinja. Istinja itu menghilangkan najis cair yang keluar dari kemaluan di kemaluan. Istinja itu menghilangkan najis al-mulawwith. Mulawwith itu yang cair atau yang kotor, berasal dari kemaluan di kemaluan. Kenapa kok dari kemaluan terus ada tambahan lagi di kemaluan? Kalau najis yang berasal dari kemaluan itu tidak di kemaluan, maksudnya pipis, tapi pipisnya terkena di bagian yang lain yang terkena pipis itu tidak bisa dihilangkan dengan istinja. Itu caranya lain, bukan istinja. Itu caranya dengan menghilangkan najis. Tapi kalau istinja itu perbuatan menghilangkan najis khusus yang keluar dari kemaluan dan di kemaluan. Kemaluan bagian depan dan bagian belakang. Atau dalam istilah lain pelepasan bagian depan dan bagian belakang, dari kubul dan dari dubur. Kubul itu pelepasan bagian depan, dubur itu pelepasan bagian belakang. Dubur dalam bahasa Indonesia juga dipakai, jadi dubur ya. Nah, kemudian istinja itu bisa menggunakan 2 alat.
Alat yang pertama adalah air. Alat yang kedua adalah batu. Batu yang memenuhi syarat tentunya ya, memenuhi syarat untuk istinja. Jadi batunya itu ada syarat-syaratnya. Seperti halnya air itu juga ada syarat-syaratnya. Tidak semua air bisa digunakan untuk istinja. Kalau airnya itu air yang mustakmal atau air yang terkontaminasi dengan zat suci sampai merubah sifat-sifat air itu, atau bahkan ternajisi dibuat istinja, tidak sah. Loh Ustaz, itu apa? Saya pusing sekarang. Nanti akan kita pelajari itu. Ini kan kita baru bab istinja. Kita baru bab istinja. Nanti bab air ada lagi setelah ini. Seperti halnya istinja itu bisa menggunakan air dengan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Alat yang kedua adalah menggunakan batu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang nanti akan kita pelajari itu. Kemudian yang paling utama istinja itu menggunakan air dan batu. Keduanya itu paling utama. Kalau mau menggunakan air dan batu, dimulai dulu menggunakan batu, baru kemudian menggunakan air. Kalau menggunakan air dulu baru menggunakan batu, tidak ada manfaatnya batunya tadi. Karena kalau menggunakan air, nah makanya, tapi kalau disuruh memilih antara batu dan air, mana yang paling utama? Umpamanya ada air dan ada batu. Saya mau menggunakan istinja dengan batu saja, padahal ada air, sah enggak? Sah, boleh. Boleh menggunakan batu walaupun ada air. Tapi mana yang lebih utama? Ada air dan ada batu. Mana yang lebih utama? Saya beristinja dengan apa? Dengan air. Mengapa? Sebab air itu menghilangkan zat najis dan athar, bekasnya. Menghilangkan zat najis dan bekasnya, bekas najis itu. Tapi kalau batu hanya menghilangkan zat najisnya, bekasnya tidak hilang. Bekasnya itu bisa aromanya, kan bisa jadi tidak hilang. Cuma zat najisnya sudah hilang. Kalau air lebih menghilangkan kedua-duanya, makanya beristinja dengan air itu lebih afdol. Tapi lebih utama lagi ketika saya beristinja dengan kedua alat itu. Dalam riwayat ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Itu kebiasaan kaum Quba, Masjid Quba. Masjid Quba itu sebelum Nabi Muhammad sampai ke Madinah, masjid yang pertama dibangun sama Rasulullah adalah masjid di Quba itu ya. Di Quba itu yang disebut di dalam ayat fihi unasun, dalam ayat yuhibbu ayyatatahharun, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat orang-orang yang suka bersuci. Dalam riwayat disebutkan kebiasaannya penduduk Quba itu istinja menggunakan batu dan air, menggabungkan batu dan air. Nah, kemudian apa makna batu ini? Apa semua batu bisa kita gunakan untuk istinja? Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Batu yang bisa digunakan untuk istinja itu adalah segala sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan batu ini tidak mesti batu secara letterlek. Yang dimaksud batu ini adalah segala sesuatu yang padat. Jamid, kullu jamidin, segala sesuatu yang padat. Selain padat, cair. Tidak mungkin cair mau digunakan untuk istinja. Maksudnya cair bukan air loh ya. Air dengan cair itu lain. Zat cair itu segala sesuatu yang cair, walaupun dia bukan air. Atau sesuatu yang tidak padat seperti tanah yang mengeras.
umpamanya tanah yang mengeras. Tapi kalau saya gunakan bisa rontok tanah tadi. Nah ini sebaiknya tidak kita gunakan. Yang padat itu segala yang padat, umpamanya batu itu sendiri atau kayu atau kertas. Kertas itu termasuk zat yang padat. Makanya beristinja menggunakan tisu yang di kamar mandi itu sah atau tidak? Sah. Karena itu termasuk benda padat. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud batu itu segala sesuatu yang memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan ini. Yang pertama padat. Yang kedua tahir, suci. Kalau padat tapi tidak suci, tidak bisa digunakan untuk istinja. Maksudnya tidak suci, boleh jadi ada najis, atau zat benda padat itu sendiri adalah najis umpamanya. Umpama ini ya, ini umpama walaupun tidak mungkin. Tulang dari bangkai hewan umpamanya, itu padat. Tapi tulang dari bangkainya hewan itu najis, digunakan untuk istinja, tidak sah istinjanya. Karena syarat batu yang digunakan untuk istinja diantaranya setelah padat adalah suci. Kemudian berikutnya adalah gali'. Gali' itu artinya menyerap, yang bisa menyerap. Kalau tidak bisa menyerap, tidak sah digunakan istinja. Nah, tisu yang di kamar mandi itu menyerap, padat, suci, menyerap. Nah, makanya bisa digunakan untuk istinja. Kita boleh istinja hanya menggunakan tisu walaupun ada air di sebelah kita. Sah istinjanya. Tapi tidak utama. Yang utama menggunakan air. Selain menyerap, yang tidak menyerap. Yang tidak menyerap tidak boleh digunakan untuk istinja. Contohnya kaca. Kaca itu padat, walaupun suci, tapi tidak menyerap. Tidak ada daya serapnya di kaca itu, maka tidak sah digunakan untuk istinja. Atau batu akik, batu marmer, batu itu tapi marmer, tidak bisa kita gunakan untuk istinja karena dia tidak menyerap. Nah, di antaranya lagi ghair muhtaram, bukan merupakan benda yang dihargai secara syar'i. Kalau benda itu dihargai secara syar'i, tidak boleh kita gunakan untuk istinja. Contohnya, sobekan kertas di dalamnya ada kitab, bekas kitab. Tidak boleh kita gunakan untuk istinja. Karena di dalamnya ada tulisan-tulisan ilmu, ada ilmu, sesuatu yang berharga. Tapi kan sudah tidak dipakai lagi, walaupun tidak dipakai. Kitab itu di dalamnya kadang-kadang ada tulisan Allah, tulisan Muhammad, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada kata-kata atau nama-nama yang baik, Muhammad, Hasan. Makanya kalau kita sering kan pesan online itu ya, kalau ada nama kita di situ, namanya nama-nama yang baik, sebelum dibuang bungkusnya namanya dipotong-potong. Itu diantara yang menghargai. Jangan sampai namanya Muhammad kemudian di keranjang sampah. Loh, itu kan nama saya sendiri, tapi kamu ngambil nama dari siapa? Ngambil nama dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum dibuang, potong-potong. Namanya itu kan gampang dipotong-potong gitu ya. Kalau kertasnya kertas yang dihargai secara syar'i, tidak bisa kita gunakan. Atau istinja menggunakan makanan, haram, tidak diperbolehkan, diharamkan. Walaupun sebagian mengatakan walaupun sah istinjanya, tapi dia berdosa, haram. Istinja menggunakan roti, tidak boleh. Loh, rotinya kan sudah mau saya buang, roti kering gitu ya. Roti yang kering, tahu roti kering nggak? Roti pentung gitu ya. Itu kan keras kayak batu dan dia menyerap. Digunakan untuk istinja. Ini kan sudah mau saya buang. Walaupun kamu mau membuang roti itu, tidak boleh kamu gunakan untuk istinja. Bisa diberikan ke
binatang, dia bisa memakannya. Bagaimana kamu memberikan ke binatang sesuatu yang bercampur dengan kotoran? Tidak diperbolehkan. Nah, itu diantara syarat-syarat batu istinja tadi. Sedangkan hukum istinja itu hukumnya pertama wajib jika najis yang keluar dari kemaluan itu cair. Hukumnya wajib istinja. Membiarkan diri dalam keadaan najis itu sebagian ulama mengharamkan. Umpamanya ngompol ya, di malam hari ngompol. Kemudian bangun di malam hari, besok ajalah bersihkannya, tidak boleh. Membiarkan diri dalam keadaan najis itu tidak boleh. Segera menyucikan diri. Kemudian kalau mani itu tidak najis. Mani tidak najis. Makanya di dalam riwayat Rasulullah SAW pernah di pakaiannya ada mani di pakaian Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Lalu diambil oleh Aisyah, mani itu sudah kering, maninya sudah kering. Dikerik oleh Aisyah, ini dikerik, ini ya, supaya mani yang sudah kering itu rontok, gitu ya. Dikerik oleh Aisyah, kemudian diambil oleh Nabi, dikenakan oleh Rasulullah, Nabi melakukan sholat. Nah, dari situ kemudian sahabat mengetahui bahwa mani itu tidak najis. Yang najis itu madhi najis, wadi juga najis, mani tidak najis, tapi mewajibkan orang yang keluar mani mandi besar. Tapi mani itu sendiri tidak najis. Kalau mani najis berarti manusia asalnya dari najis. Maksud manusia berasal dari sesuatu yang najis. Sesuatu yang zatnya najis tidak bisa berubah jadi suci. Kita semua najis terus sehari-hari ini karena berasal dari sesuatu yang najis. Dan tidak mungkin Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW dari sesuatu yang najis. Makanya mani itu hukumnya suci, tidak seperti madhi dan wadi. Nanti akan kita pelajari di babnya. Nah, pertama adalah wajib hukumnya jika cairan yang keluar itu cair. Kedua, hukumnya sunnah jika najis yang keluar itu padat keras. Hukumnya sunnah. Sehingga tidak menyisakan kotoran di dubur umpamanya. Kalau padat pasti keluarnya dari arah belakang, tidak mungkin dari arah depan. Tapi kalau keluarnya itu padat, keras, tidak tahu ini ada betul atau tidak, tapi di ilmu fikih ada itu ya, disebutkan seperti itu. Sehingga tidak menyisakan kotoran di bagian pelepasan tadi, sunnah tetap dia beristinja. Tapi kalau dia tidak beristinja, tidak ada apa-apa. Yang ketiga, makruh jika yang keluar hanya angin, keluar angin, kentut umpamanya, kemudian istinja, makruh, ngabis-ngabiskan air kamu, ngentut aja kok langsung istinja. Ini kata ulama, kalau keluarnya angin kamu istinja, hukumnya makruh. Artinya tidak istinja malah dapat pahala. Yang keempat, mubah. Mubah jika di kubul dan dubur itu ada kotoran selain najis. Umpamanya keringat. Umpamanya pada saat ketika kita mandi, kita membersihkan bagian kubul dan bagian dubur kita. Hukumnya apa? Mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Dan sesuatu yang mubah itu kalau disertai niat yang baik bisa
bisa naik kualitasnya, bisa menjadi sunnah, mendapat pahala. Yang terakhir hukumnya istinja bisa haram. La ilaha illallah, bagaimana nih orang istinja kok haram? Bagaimana gambarnya orang istinja tapi haram? Istinja menggunakan alat hasil rampasan. Airnya orang tidak pakai izin dipakai. Atau hasil curian. Nah, kalau di sini orang istinja pakai air tidak perlu izin kalau di sini ya. Alhamdulillah di Indonesia ini melimpah air. Tapi kalau di negeri yang jarang air itu sangat diperlukan. Kita ambil seenaknya airnya orang. Tapi kemungkinan kalau kita sedang dalam perjalanan umpamanya, kita istinja tidak punya air punyanya teman di botol aqua umpamanya, kita ambil tanpa izin. Padahal kita belum tahu nih teman kita merelakan atau tidak. Lebih-lebih kita tahu, kalau dia tahu nanti dia marah. Makanya saya ngambilnya pelan-pelan. Haram. Karena kamu menggunakan air ghasab namanya, dengan alat maghsub, alat hasil rampasan, yaitu menggunakan fasilitas orang lain tanpa izin, hukumnya haram. Itu dalam hal apapun, termasuk menggunakan air. Kita pakai sandalnya orang tidak izin, setiap satu langkah dapat dosa kita. Tidak boleh. Kecuali sudah disediakan. Kalau sandal itu sudah disediakan untuk ke kamar mandi, itu lain. Ini saya keluar, umpamanya mau ngambil sesuatu seadanya, sandalnya orang saya pakai. Belum tentu orang itu senang kita pakai. Kecuali kalau kita tahu ini sandalnya teman kita, saya tidak perlu izin. Dia pasti akan merelakan. Namanya ulima ridhahu. Kita tahu pasti dia bakal ridho saya gunakan ini. Tapi ini tidak bisa dijadikan dalih kemudian pakai barangnya siapapun. Ini ulima ridhahu, belum tentu. Kalau dia itu kita belum tahu dia ini termasuk orang yang rela atau tidak, barangnya kita gunakan, kemudian kita gunakan tanpa izin, maka kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah dekat jam 8, kita belum membahas syarat-syaratnya. Nanti kita bahas syarat-syaratnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Itu tadi makna dari syurutul istinja. Jadi kita sudah mengetahui apa makna syarat dan apa makna istinja dan apa alat istinja, mana yang lebih afdol di antara alat-alat istinja itu yang kita gunakan, dan kita juga sudah mengetahui syarat-syarat menggunakan batu untuk beristinja. Yang terakhir kita bahas adalah hukum istinja. Hukum istinja. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas syarat-syarat istinja itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita di dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita dengan para ulama di dunia ini, di alam barzah nanti, di hari kebangkitan, dan bersama pemimpinnya para ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.